pegangan nanti. Wih. Setrek, wah. Jadi di sore hari ini kita akan pasang bubu ikan ya guys ya di Sungai Cisanggarung, sambil kita melihat-lihat sesuatu apa aja yang bisa kita dapatkan nanti pas kita pasang bubu. Jadi jangan di skip videonya, kita gaskeun. Halo guys, jadi ini hari pertama pasang bubu ikan dan sekalian mencari spot gacor di Sungai Cisanggarung. Sedikit berbagi informasi ya, ini tuh airnya langsung berasal dari akar yang nggak akan pernah habis meski musim kemarau juga. Ini langsung air dari pegunungan ya. Ini bisa kita minum langsung. Ini nanti aku bakal kasih contohnya ya. Stop. Betul kan? Nah, ini langsung air dari atas. Dan untuk persiapan air buat ngopi, kita akan ambil air dari sini aja. Oke guys, kita akan isi airnya ya. Enggak. Kita isi penuh aja buat dapat jaga-jaga buat nanti haus. Oke lah, itu dulu aja, kita lanjut lagi. Tempat ini namanya Cileles. Ini airnya jernih banget, dan dulunya katanya sebelum aku lahir dan sampai sekarang orang-orang teh suka mandi di sini, nyuci baju, nyuci piring, sampai buat kebutuhan masak juga. Oh iya, tadi aku minum langsung airnya karena aku mah udah terbiasa. Kalau belum terbiasa mah jangan, nanti bisa menyebabkan diare. Kalau bisa direbus sampai matang baru diminum. Wah. Oke, nggak pakai lama, aku langsung lanjut cari spotnya. Oke guys, jadi mungkin lokasi kita pasang bubu nanti akan kita pasang di sana ya. Kita lihat lebih dekat lagi, oke? Sepertinya di sini aku udah nemu spotnya, karena dulu pas aku mancing di sini itu banyak banget ikannya, dan semoga sekarang juga masih banyak, dan hasilnya bisa kita bawa pulang ke rumah. Dan inilah lokasi yang akan kita pasang bubunya, dan ini arusnya juga nggak terlalu deras, jadi insya Allah aman, nggak akan terbawa arus guys. Dan di sini aku menemukan buah nangka. Tadinya kita mau ambil, tapi nangkanya masih kecil, jadi aku nggak jadi ambil karena nggak enak juga kalau dimakan. Jadi kalian yang belum tahu pohon nangka, nangka tuh seperti ini guys. Kalau kecilnya ya, ini kecilnya daunnya seperti ini, yang kalau masih kecil, dan ini daunnya belum mekar. Oke, untuk umpan bubunya kita akan pakai ikan asin yang guys ya, yang kita beli di tetangga. Kita pakai 1 2 3 4 5. Oke, singkat cerita di sini aku mau buat apinya karena ikan asinnya ini mau aku bakar dulu guys. Dan di sini ikan asinnya langsung aku lempar aja biar nggak ribet juga. Dan jujur ini teh panas banget, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya di sini aku nggak biarkan apinya padam. Jadi kita terus tambahin daun-daun kering agar apinya tetap menyala. Pantang padam sebelum ikan asinnya matang. Haha. Sepertinya ini ikan asinnya udah setengah gosong, dan aku langsung pindahin ikannya. Ini yang pertama, pokoknya tadi tuh semuanya ada 5 biji dan bakal aku pakai semua. Oke, sini ikan asinnya udah kita bakar ya. Tuh. Gosong. Nah, kamu mau? Kita akan makan guys. Coba ong. Oke, langsung aja kita akan turun. Oke, nggak pakai lama, aku langsung turun ke bawah, dan di sini aku harus hati-hati takutnya kepeleset. Dan ini UPU juga mau turun ke bawah, jadi aku tolongin dulu. Pokoknya mah utamakan keselamatan ya guys. Dan singkat cerita, ikan asinnya langsung aku masukin ke bubunya, dan bubu yang aku pakai ini tuh lumayan besar dan mempunyai 8 lubang. Karena targetku itu bukan cuma ikan atau udang kecil aja, tapi ikan besar juga.
Setelah umpannya udah aku masukin semua, di sini aku lanjut benerin talinya. Dan aku juga bawa tali tambahan dari rumah. Aku sambungin talinya dan aku ikatnya kencang biar nggak lepas. Gak lupa masukin beberapa batu buat jadi pemberatnya. Oke, bubu udah siap dan langsung aku tenggelamkan, guys. Dan di sini aku teh mau ikat talinya tapi bingung mau ngikatnya di mana. Dan sepertinya di sini juga lumayan oke, dan aku langsung ikat talinya. Aku ngikat talinya yang kencang biar nanti kalau ada arus masih bisa ketahan. Oke, ngikatnya udah beres. Karena di sini aku teh bener-bener haludang. Jadinya tuh aku pengen mandi dan ini airnya dingin banget. Di sini aku teh lagi ngumpulin sakra 9 biju yang udah aku segel sebelumnya. Hehe. Kanjutsu, hura! Di sini aku siramin kameramennya karena katanya dia teh belum mandi dari SD. Ini jorok banget. Oke, no kameramen kita, guys. Oh iya, karena tadi aku bawa sair, jadi di sini aku pengen nyari udang-udang kecil karena biasanya udang-udang kecil suka sembunyi di pinggiran dan di bawah daun-daun kincir kayak gini. Lanjut cari di pinggiran batu. Pas di sini aku dikagetkan sama biawak, tapi sayangnya nggak sempet aku rekam karena biawaknya itu langsung masuk ke lubang itu. Mungkin dia takut sama aku. Oke, setelah mencari udang dan gak dapet sama sekali, jadi di sini teh aku mau bikin kopi dulu. Dan untuk airnya aku pakai air akar yang aku bawa tadi, guys. Dan di sini airnya udah mendidih, dan kalau di aku itu teh namanya ngagulak. Langsung aku tuangin airnya. Jangan lupa diaduk biar larut. Di sini aku ngopi di atas batu sambil duduk santai menikmati alam. Pokoknya rasanya enak banget. Genahun pokoknya namanya. Ngopinya udah dulu, lanjut ke poin bubuknya karena aku penasaran. Dan ternyata gak ada ikannya. Bubuknya aku tenggelamin lagi, sekalian atur posisi bubuknya. Oke, dan untuk hasilnya aku lihat besok pagi. Ini udah hari kedua, saatnya panen. Di sini aku langsung turun ke bawah. Aku harus hati-hati. Dan itu upau juga ikut ke bawah. Dan ini kondisi tali bubuknya. Di sini aku tuh udah gak sabar, pengen cepet-cepet lihat bubuknya. Di sini aku tarik bubuknya pelan-pelan aja, takut ikannya kabur. Dan ternyata ada udangnya juga, guys. Sepertinya ini banyak banget. Di sini aku buang dulu batunya yang jadi pemberatnya. Dan ini aku buang daunnya juga. Itu udangnya udah kelihatan gak? Aku bersihin dulu bubuknya dari lumpur-lumpur ini biar enak dipandang. Itu udang pertama kecil banget. Dan itu udang kedua kecil juga. Sepertinya hasil bubuk kemarin cuma dapat 2 ekor. Aduh, kacau lah. Hasilnya benar-benar mengecewakan di luar prediksi BMKG. Dari rumah teh aku udah berharap, tapi ternyata berakhir dengan kecewa berat. Ya udah deh, lain kali mah aku nggak mau berharap lagi. Sakit hati aku teh. Dan ini penampakan 2 ekor udang aku. Oke, di sini aku teh lanjut cari keong buat umpan bubuknya. Aku carinya di pinggiran sawah kayak gini dan sepertinya keongnya juga nggak ada, guys. Oke,
Oke guys, karena tadi pakai ikan asin nggak berpengaruh sama sekali, jadi kita akan pakai tahu ya guys ya, senja umpan andalan kita tahu guys. Jadi karena tadi sedikit mengecewakan hasilnya, jadi kita akan coba pakai tahu ya guys ya, di spot yang berbeda lagi guys. Oke, jangan lupa kita lemas-lemas lagi. Habis itu jangan lupa yang terpenting adalah dibolongin ya guys ya, biar si aroma tahunya ini keluar. Nah, ya sudah, bolonginnya sembarangan aja ya guys ya, bebas mau bolongin di mana aja. Pokoknya ini kita siap-siap bolonginnya guys ya. Biar si aroma tahunya ini kecium sama udang-udang sama ikan-ikan yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi. Ini umpannya ini kita akan selipkan di tengah-tengah ini ya guys ya. Nah, tengah-tengah kawatnya ini guys. Ya seperti ini udah menggantung ya. Oke. Lanjut kita buat bumbunya. Bismillah, semoga kali ini nggak boncos ya guys ya. Oke, kita akan pasang di sana tuh. Oke, kita akan menghilang ke sana. Dan Oke, bumbunya udah siap, kita tenggelamkan lagi. Dan di sini aku lupa masukin batunya, dan aku masukin dulu beberapa batu kecil. Setelah masukin batu, lanjut tenggelamin bumbunya. Bumbunya udah tenggelam, tinggal aku ikat talinya. Di sini aku ikat talinya ke akar pohon di sekitar sungai. Pokoknya mah aku ikat talinya yang kenceng banget. oke guys, semoga kali ini nggak mengecewakan, karena kemarin kita di luar nalar ya guys ya, di luar prediksi BMKG dapatnya cuma 2. Jadi semoga kali ini kita dapat banyak ya guys ya. Kita tunggu sampai besok. Tentu aja video ini nggak selesai sampai di sini, kita akan lanjut besok. Oke, let's go. Tunggu dulu, jangan lupa nonton sampai habis, jangan di skip dulu. Oke guys, jadi ini hari ketiga kita akan lihat hasil pasang tubuh hari ini. Besok ya, yang kemarin ya, udah nggak sabar guys. Ayo let's go. Oke, di hari ketiga ini kita disambut dengan para monyet. Itu monyetnya lagi liatin kita. Mungkin itu teh pengen lihat kita angkat bubu juga. Tadi aku menghilang menggunakan teknik Hiraisin no Jutsu, karena sebenarnya aku teh murid dari Hokage keempat, yaitu Minato Sensei. Lanjut angkat bubuknya, aku angkat pelan-pelan aja biar yang nonton penasaran. Kira-kira di hari ketiga ini kita dapat apa guys? Ini apa guys? Di dalam bubu yang putih-putih besar. Pokoknya mah di sini teh aku sampai nggak bidik-bidik sebadan-badan. Kira-kira ini teh apa guys? Dan ternyata ini adalah kodok yang udah mati. Nah, apa tuh? Siunun ke bangkong ini teh. Lagi ke bangkong. Pokoknya mah di sini aku teh liatnya bener-bener geli. Bayangin aja, lagi diam-diam kayak gini tiba-tiba loncat ke muka kalian. Apa nggak ngajoak nantinya? Tapi untungnya ini kodoknya udah mati, tapi kasihan juga sih liatnya. Singkat cerita, di sini ada beberapa ekor udang yang berserakan dari bubut tadi. Ya, sepertinya tadi, parah banget.
niatnya pengen dapat ikan, kita niatnya pengen cari ikan atau udang malah dapat bangkong asam. Tapi perjalanan kita nggak akan selesai sampai di sini, kita akan lanjut lagi pasang bubu di spot selanjutnya guys ya. Jadi jangan sampai di skip, kita tonton sampai habis, akan banyak kejutan di akhir video. Oke guys, jadi kita akan pasang bubunya di sini ya guys ya, lokasi keempat. Oke. Karena terakhir kali kita pasang di sini kita dapat senggal ya guys ya. Apakah kita akan dapat senggal lagi atau cuma dapat udang? Semoga aja kita dapat hiu. Oke guys, jadi kita akan masukin dulu batunya ya guys ya, biar jadi pemberat bubu. Dan alangkah baiknya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teh ditenggelaminnya bener-bener sampai ke dasar, dan aku pastikan ini udah sampai dasar sungai. Sepertinya ini udah belum ke bawah dasar sungai. Tinggal kita selanjutnya kita talikan lagi. Seperti biasa aku ikat lagi ke akar pohon. Oke, semoga di spot kali ini kita gacor ya guys ya. Semoga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Begitulah pokoknya Maya. Oke, udah hari keempat. Kita akan lihat bubunya guys di hari keempat ini di lokasi Desa Capanaya. Oke, dan di sini aku juga bawa alat pancing ya guys ya, sekalian kita mau mancing juga. Bentar, kita serap dulu. Oke, let's go. Males jalan kaki ya. Hilang lagi. Ramai guys di sini ya. Mantap. Soalnya di sini teh enak kok pastinya buat main. Nah, jadi di sini teh kalau udah masuk sore hari kayak gini banyak banget anak-anak yang mandi di sungai ini. Dan bukan cuma anak-anak, yang remaja sampai dewasa juga ada, karena tempatnya ini suasananya seperti di pantai. Dan di sini aku melihat bapak-bapak yang lagi ngecerak. Karena di tempat ini banyak banget ikannya, seperti senggal, lelek koneng, dan ikan-ikan putih lainnya seperti nila, lalawak, wader, bahkan bojel juga ada. Karena di sebelah timur banyak yang mandi, jadi aku mancingnya di sebelah barat aja. Yes, setrek. Wah, anjing menang lawan dia. Ini kita dapat apa sih namanya teh? Nah. Kan jeler, guys. Ikan jeler ya guys, ya lumayan lah kecil-kecil. Dan di sini aku setrek ikan jeler. Gak tahu ya kalau bahasa Indonesianya mah apa. Coba dong yang tahu komen di kolom komentar, guys. Anjay. Jadi satu sisi itu temanku kayaknya malah nyangkut. Pokoknya mah kalau mancing di sungai itu udah jadi resikonya. Dan itu si Barbog lagi ambil kailnya. Dan di sini aku ikut mandi juga karena di sini aku kabita banget sama yang lain. Sekalian nostalgiaan karena waktu kecil aku juga sering mandi di sini. Karena tempat ini dari dulu sampai sekarang jarang banget sepinya, selalu ada aja yang mandi. Yes. Trek guys, anjing menang senggal guys. Senggal sama Senggal anakan guys, guys. sama jair ya. Wih. Uhuy, akhirnya bubuk kita setrek dan di sini aku mau foto dulu. Hahaha, buat dokumentasi pokoknya mah mantap nyok. Yes, mungkin segitu dulu ya untuk episode kali ini. Jadi kita 4 hari pasang bubu dan alhamdulillah di hari terakhir kita dapat senggal. Tentunya ini hasil yang nggak mengecewakan sama sekali karena kita di hari terakhir kita dapat hasil yang lumayan lah. Oke, untuk episode pasang bubu yang akan datang mungkin kita akan pasang di sungai ini ya guys ya. Karena tadi kalian bisa dilihat banyak banget yang mandi di sini. Ditakutkan nanti itu apa bubunya ini diambil orang atau enggak udangnya itu atau ikannya itu bisa diambil orang ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Nah segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih udah nemenin perjalanan aku. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya karena petualangannya masih berlanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan salam dari alam.